Ini dia cara investasi dari nol khusus untuk pemula. Kalau kamu mau mulai investasi tapi kamu nggak ngerti, please jangan titip duit kamu ke teman, apalagi ke grup-grup gak jelas yang janjiin return gak masuk akal. Nanti duitmu habis. Terus gimana? Tenang, you're not alone, karena di video kali ini aku bakal kupas tuntas investasi khusus untuk pemula, mulai dari persiapan sebelum investasi sampai cara untuk milih investasi yang cocok sesuai dengan kondisi keuangan kamu. Let's go! Oke, bagian yang pertama adalah checklist sebelum investasi. Investasi itu bagus banget, tapi realistically, nggak semua orang itu siap untuk berinvestasi. Oke, karena investasi adalah langkah terakhir. Ibaratnya seperti kuliah, sebelum kita masuk kuliah, kita harus tamat SD, SMP, dan SMA kan? Nah, investasi juga sama. Ada beberapa fondasi-fondasi keuangan yang kamu harus lulus dulu dan kamu nggak boleh skip. Nah, apa aja itu? Yang pertama dan paling penting, itu income kamu harus di atas pengeluaran kamu. Oke, kalau ini belum, forget about everything else dan fokus. Either naikin income, atau berhemat, atau dua-duanya. Tapi kalau jujur menurut aku bakal selalu milih untuk naikin income. Karena kita bisa berhemat, tapi mungkin ada batasnya kita bisa hemat berapa. Misalnya, sehemat-hematnya kita masih tetap harus makan kan? Yang kedua, kamu harus lunasi hutang. Kalau income kamu udah di atas pengeluaran, nah selisihnya kan ada nih ya. Pakai untuk kamu lunasin hutang dulu, jangan mikirin investasi dulu. Kenapa? Karena bunga hutang itu lebih besar daripada return investasi. Oke, percuma kamu mikirin investasi kalau tiap bulan kamu bocor gara-gara bayar utang. Ketiga, kalau hutang udah beres, kamu harus punya dana darurat. Tujuannya biar kalau misalnya tiba-tiba plot twist hidup gitu ya, misalnya furniture rumah rusak atau atap rumah bocor gitu, kamu ada duit untuk perbaiki atau duit untuk mempersiapkan hal-hal darurat tersebut tanpa kamu harus berhutang atau jual investasi kamu. Nah, butuh berapa sih dana darurat? Minimum banget 3 bulan pengeluaran, kalau bisa 6 bulan. Dan ini itu untuk satu orang ya. Kalau misalnya kamu menanggung biaya hidup orang tua misalnya, berarti misalnya papa dan mama kayak gitu, berarti 3 orang ya termasuk diri kamu. Nah, kali 3. Ngerti? Keempat, itu kamu harus punya proteksi. Kalau kamu mau investasi, kamu minimum harus punya asuransi kesehatan dulu. Yang lain-lain nanti tunggu saat kamu butuh. Oke? Tujuannya biar kalau misalnya kamu sakit nih, rawat inap, tabungan kamu nggak habis untuk bayar uang rumah sakit. Kalau langkah 1-4 tadi udah beres, baru kamu bisa masuk ke step 5, yaitu investasi. Oke? Nah, kalau misalnya kamu, teman-teman yang nonton itu rasa 1-4 belum beres, aku udah pernah bahas yang lebih dalam soal step langkah nomor 1 sampai langkah nomor 4 di videoku yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa nonton aja, karena video ini fokusnya di investasi. Oke, sebelum aku spill langkah-langkah sebelum berinvestasi, kalau teman-teman suka belajar tentang keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, sebelum kita tahu nih investasi apa yang cocok buat kita harus tahu 2 hal penting dulu. Pertama, profil resiko, dan kedua, tujuan keuangan. Nah, kita bahas mulai dari profil resiko dulu ya. Apa sih itu? Nah, simpelnya, ini adalah kemampuan kamu untuk menerima atau mentoleransikan resiko dalam berinvestasi. Karena yang namanya investasi itu pasti ada resikonya. Oke, cuman bedanya resikonya kecil atau resikonya besar. Kalau ada orang yang berani bilang ke kamu, ini bener-bener tanpa resiko dijamin pasti cuan, kamu harus hati-hati karena itulah investasi bodong. Dan profil resiko tiap orang itu beda-beda. Oke, sesuai dengan preferensi dan sifat mereka. Ibaratnya seperti olahraga gitu. Mungkin ada beberapa orang yang seperti aku gitu ya, aku sukanya olahraga yang kalem, seperti pilates, mentok-mentok paling nge-gym kayak gitu. Kalau misalnya disuruh skydiving, aku nggak mau. Tapi ada teman-teman aku gitu ya, yang justru sengaja nyari olahraga-olahraga ekstrim. Skydiving lah, bungee jumping lah, kalau nggak ekstrim nggak berasa kayak olahraga gitu. Nah, investasi juga sama. Ada beberapa orang yang begitu lihat investasinya turun 10%, dia langsung stres dan nggak bisa tidur. Tapi ada juga orang lain yang lihat turun 10%, dia bodo amat, santai-santai aja, bahkan beli lagi. Kamu tipe yang mana nih? Ada beberapa pertanyaan yang bisa bantu kamu jawab kalau misalnya kamu bingung. Oke, yang pertama, let's say kamu lihat investasi kamu turun 10%. Kamu bakal gimana? A, kamu panik dan jual, atau B, kamu tenang dan beli lagi. Oke, pertanyaan kedua, dalam investasi kamu lebih prioritasin yang mana? Pertama, aman dan gak rugi, atau B,
cuan maksimal. Ketiga, uang yang kamu investasikan ini bakal kamu pakai kapan? A. Dalam waktu dekat, atau B. Dalam waktu yang masih lama, mungkin 5 tahun lagi. Dan pertanyaan keempat, kalau misalnya muncul berita bahwa ekonomi lagi kurang baik, apa yang akan kamu lakukan? A. Kamu takut dan langsung pindahkan uang kamu ke tempat yang lebih aman, atau B. Justru kamu lihat itu sebagai peluang untuk beli lagi. Oke, kalau jawaban kamu paling banyak A, berarti kamu profil resiko rendah dan kamu cocok investasi di instrumen yang tidak terlalu beresiko, seperti deposito, reksadana pasar uang, atau emas. Dan kalau kamu lebih banyak B, berarti kamu adalah profil resiko tinggi. Oke, dan kamu cocok untuk berinvestasi yang high risk, high return. Contohnya seperti saham, kripto, atau reksadana saham. Dan kalau kamu jawabannya seimbang antara A dan B, sama-sama banyak kayak gitu, berarti kamu adalah profil resiko menengah dan kamu cocoknya itu investasi yang resikonya sedang-sedang, seperti obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Tapi ini doang nggak cukup. Karena percuma kalau kamu berani berinvestasi di instrumen yang resiko tinggi, tapi nggak sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Maksudnya gini, let's say kamu tuh berani untuk taruh duit kamu semuanya di saham. Dan ternyata bulan depan kamu butuh duitnya. Ternyata sahamnya turun. Stres nggak? That's why bagian berikutnya adalah kamu harus mempertimbangkan tujuan keuangan. Semua orang itu pasti punya tujuan keuangan yang mereka mau kejar. Nah, kamu itu mau mencapai atau membeli apa dan kapan? Contohnya gini deh, ada orang yang mau nabung DP rumah tahun depan gitu. Dia mau beli rumah tahun depan. Ada juga orang yang masih mau nabung untuk beli rumah tapi 10 tahun lagi. Sama-sama mau beli rumah tapi jangka waktunya beda. Jadi strategi investasinya juga beda. Jadi PR kamu sekarang adalah bikin sebuah list yang isinya itu semua tujuan keuangan kamu dan beserta kamu butuh duit berapa, tahun berapa, atau kayak berapa lama lagi gitu, dan untuk apa saja, oke? Let's say misalnya kamu mau nabung untuk modal nikah, let's say 5 tahun lagi, atau kamu juga mau beli mobil 3 tahun lagi, terus kamu juga mau nabung untuk liburan ke Korea gitu misalnya, 1 tahun lagi. Oke, untuk investasi atau goals yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, itu masuk investasi jangka pendek. Untuk yang durasinya 1-5 tahun, itu investasi jangka menengah. Dan untuk yang lebih dari 5 tahun, itu adalah investasi jangka panjang. Nah, instrumen investasi apa nih yang cocok untuk masing-masing jangka waktu ini? Oke, untuk investasi jangka pendek, mungkin kamu bisa coba deposito atau reksadana pasar uang. Untuk jangka menengah, kamu bisa coba obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah, untuk yang jangka panjang, kamu mungkin bisa coba saham atau bahkan emas. Nah, kenapa aku bilang emas itu di jangka panjang? Karena emas itu ada yang namanya spread. Oke, mungkin kalau investasi lain seperti saham, harga beli dan harga jual bedanya nggak terlalu jauh. Tapi kalau emas, bedanya lumayan jauh. Oke, which is why aku selalu sarankan untuk jangka panjang. Biar dia udah harganya cukup naik dulu sebelum kamu jual, biar kamu nggak rugi di spreadnya. Oke, kalau sekarang kamu udah tahu nih profil resiko kamu apa, tujuan kamu mau investasi itu apa, the big question yang orang suka nanya adalah, lebih baik sekali beli atau nabung rutin? Nah, jawabannya itu tergantung, pertama, modal kamu berapa? Dan yang kedua, instrumen investasi yang kamu pilih, itu pergerakan harganya seperti apa? Oke, kita bahas mulai dari modal dulu. Ya, realistis aja nih, modal itu pengaruh banget ya ke investasi. Contohnya, kalau kamu modalnya itu 1 juta, dan kamu investasikan, naik 10% aja, kamu dapatnya berapa? 100.000. Tapi kalau modal kamu, let's say, 100 juta, naik 10%, itu 10 juta. Oke kan? Which is why, kalau modal kamu itu masih pas-pasan banget, let's say 1 juta gitu, it's okay, you're not alone kok. Dan di sini kita nggak ngejudge gitu. Tapi, realistis aja, aku bakal saranin untuk kamu pakai modal 1 juta tersebut untuk investasi ke skill, pengetahuan, sertifikasi, atau pelatihan, atau apapun yang bisa menambah ilmu dan skill kamu. Tujuannya buat apa? Biar kamu bisa makin pinter dan kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Oke? Karena kalau kamu mau menghasilkan uang, kamu harus ngapain? Kerja. Kerja butuh apa?
skill. Kalau skill kamu biasa-biasa aja atau bahkan below average, sorry to say gitu, kamu pasti akan dibayar below average. Makanya aku bakal saranin kalau modalnya masih 1 juta gitu, lebih baik kamu makin pinter dulu deh. Biar kamu bisa kerja kerjaan yang lebih bagus, biar kamu bisa kekumpul modal, let's say 10 juta atau 100 juta. Baru kamu mulai investasi, biar cuannya lebih berasa. Tapi kalau sambil kerja, sambil nabung, sambil berinvestasi nabung rutin, boleh nggak? Boleh. Oke, tapi kamu nggak usah prioritaskan untuk hajar semua tabungan kamu masuk ke investasi kalau kamu modalnya masih pas-pasan. Oke, jadi aku saranin kalau misalnya kamu udah kekumpul modal yang lumayan, kamu boleh sekali masuk gitu, sekali beli. Tapi kalau misalnya kamu itu masih pas-pasan gitu, nggak apa, better masuk investasinya nyicil dulu aja, nabung tiap bulan sambil berinvestasi, nggak apa, berproses. Nah, tapi hati-hati juga, nggak berarti kalau modal kamu banyak, kamu boleh langsung hajar all in sekali beli di satu instrumen investasi tanpa pertimbangan apapun. Bayangkan aja gitu ya, let's say amin gitu, kamu punya duit 10 miliar gitu. Bijak nggak kalau kamu langsung hajar beli semuanya di saham, all in kayak gitu? Bisa-bisa kamu beli di harga pucuk itu, habis itu besok turun, rugi kamu. Ya jangan begitu guys. Which is why untuk beberapa instrumen yang gerakan harganya itu relatif stabil gitu ya, seperti deposito atau reksadana pasar uang atau obligasi, it's a good idea untuk kamu sekali beli kalau kamu punya modalnya. Tapi untuk yang harganya naik turun gitu seperti saham, aku bakal tetap saranin untuk masuknya pelan-pelan meskipun kamu modalnya besar. Biar kalau misalnya turun, kamu masih ada duit untuk beli lagi. Biar kamu nggak nyangkut di harga pucuk. Kalau kamu bingung dan butuh catatan, kamu bisa lihat ke tabel ini karena aku udah rangkum semua beberapa instrumen investasi yang sering orang beli gitu ya di Indonesia yang populer, dan juga pertimbangan dari segi profil resikonya, jangka waktunya, dan juga better sekali beli atau nabung rutin. By the way, karena video ini khusus untuk pemula, makanya aku bahasnya yang dasar-dasar aja ya, biar teman-teman yang belum pernah investasi bisa mulai dulu dan belajar. Karena dalam investasi itu masih banyak pertimbangan lain. Nah, misalnya pajak. Oke, setiap instrumen investasi itu pajaknya beda-beda. Ada yang progresif, ada yang final, ada yang besar 20% seperti deposito, ada juga yang cuman mungkin 0,5% kayak gitu. Nah, selain dari itu, ada juga pertimbangan passive income. Nah, ini terutama buat teman-teman yang udah kekumpul modal lumayan ya, pasti kita berharap untuk suatu hari bisa hidup tanpa harus kerja terus-menerus atau bahkan mengurangi load kita atau beban kita bekerja, kayak gitu. Salah satu caranya adalah membangun portfolio passive income dari investasi. Dan investasi itu bahkan hanya sekilas dari materi yang aku ajarin di kursus keuangan aku, Personal and Family Finance Masterclass. Kamu bisa kepoin linknya ada di description atau di pin comments di bawah. Aku bener-bener bikin materinya itu selengkap mungkin, lebih lengkap daripada semua video YouTube aku. Oke, bener-bener A to Z banget, mulai dari untuk pemula yang baru mulai atur duit, strategi budgeting, strategi atur duit, cara glow up keuangan yang bener dan realistis, cara atur duit untuk sandwich generation, strategi investasi, pokoknya masih banyak banget. Bahkan aku juga bahas sampai untuk kamu yang udah lebih berpengalaman dan udah merencanakan untuk kelola uang untuk keluarga. Seperti strategi investasi untuk keluarga, ini beda loh dengan kalau kamu belum menikah. Habis itu juga bahas pajak, warisan, dan hibah dalam keluarga. Aku juga bahas sistem keuangan dalam rumah tangga, dan juga cara untuk berkomunikasi soal duit dengan pasangan atau keluarga, dan cara membangun culture keuangan yang sehat dalam keluarga. Kursus ini nggak akan bikin kamu cepet kaya, tapi kalau kamu mau belajar ilmu, beneran ilmu cara atur duit yang benar, realistis, dan nggak aneh-aneh, kamu bisa belajar dari kursus ini. Kebetulan aku sendiri seorang financial planner dan aku partneran dengan Ko Vincent Lianto, seorang konsultan pajak dan kuasa hukum perpajakan. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja daftarkan diri kamu, langsung cek link di description atau di pin comments. Dan sampai jumpa di kelas nanti. Kalau sejauh ini aku udah share nih tips-tips investasi, tapi ini semua percuma dan keuangan kamu bakal tetap hancur kalau kamu setiap hari masih melakukan 5 habits yang kacau ini. Dan parahnya, ini tuh di depan mata kamu dan ini bukan hal-hal seperti suka beli matcha lah atau suka beli kopi.
Nah, penasaran? Kalau kamu nggak mau melakukan kesalahan habits-habits sesat ini, langsung aja kamu nonton di videoku yang ini, karena aku udah bahas satu-satu semuanya, dan semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi berkat buat kamu semua. Thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.